Rizky tadi beri soal yaitu dimana diketahui sebuah data sebagai berikut. Kemudian kami diperintahkan untuk membuat stretching program untuk mencari angka 53 dengan menggunakan sequential search dan juga binary search. Hai, aku Marsha bakal jelasin codingan yang sequential search. Sequential search kelompok 10. Yang pertama, kita bikin identitas kelompoknya dulu. Kebetulan aku udah bikin, tinggal di copy. Nah, terus judulnya sequential search Nah, kita langsung mulai ke integer. Array-nya ada 18 sama dengan aku copy dari soalnya. Tuh, nah 18 berarti indeksnya itu dari 0 sampai 17. Lalu integer find itu cari soal kita itu yang 53 sama fontnya masih 0. Nah, lalu untuk loopingnya dari for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus. Lalu kalau misalnya sesuai indeks yang dicari, berarti langsung aja ke if array i sama dengan find. Nah, ini berarti udah sesuai. Nah, foundnya sama dengan i. Nah, kan udah ketemu nih. Habis itu karena udah ketemu, kita langsung break. Nah, kalau misalnya nggak ketemu, berarti if found sama dengan 0. F-nya data yang dicari tidak ditemukan.
Nah, kalau untuk yang ketemu itu pakai else. Nya data persende. Nah, persende itu yang dicari ya ada pada indeks ke persen D, lalu find sama found. Nah, udah selesai untuk codingannya, kita coba run. Nah, hasilnya data 53 ada pada indeks ke 9. Mari kita coba hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, data ke 9 ya. Lalu soal yang kedua yaitu mencari binary search. Karena dari sini sampai ke found sama, jadi kita copy aja langsung. Pas. Lalu kita ganti judulnya. Kita tambah integernya, jadi ada n sama dengan 18. N itu jumlah arraynya 18. First last middle. Nah, terus first itu sama dengan 0, last itu sama dengan n min 1 ya, dan titik komanya sama n middle sama dengan first tambah last bagi 2. Lalu kita lanjut ke loopingnya pakai while. First kurang dari sama dengan last kurang terus if array middle-nya kurang dari find, maka kita masukin first-nya sama dengan middle ditambah 1. Kalau si first-nya udah jadi middle tambah 1, ke if array middle sama dengan find.
Nah, di sini itu berarti otomatis ketemu. Lalu lanjut ke kolom found sama dengan middle. Jadi langsung ke sini kan, sama dengan middle. Printf-nya data %d ada pada indeks ke %d. Find found. Nah, karena itu udah ketemu, jadi kita langsung break. Lalu kalau misalnya nggak masuk ke if ataupun ke else if, berarti kita ke else. Else true plus sama dengan middle insert. Terus middle sama dengan first plus dibagi 2. Jika first lebih dari plus, maka si datanya itu nggak ada. Jadi printf-nya itu data %d tidak ditemukan. Nah, udah selesai, kita coba run. Sorry. Nah, bisa langsung keren. Betul ya. Data 53 ada pada indeks ke-9. Kita cek 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, kayak yang tadi hasilnya.
Data 53 ada pada indeks ke-9. Sequential search atau bisa juga disebut dengan pencarian berurutan merupakan sebuah teknik untuk mencari elemen-elemen array yang secara berurutan, yaitu mulai dari elemen awal array hingga elemen akhir array atau hingga data ditemukan. Kemudian data-data yang ada tidak perlu direkam terlebih dahulu sehingga data yang tersusun secara acak seperti ini pun dapat langsung ditelusuri. Di sini saya akan menjelaskan searching dari sequential search. Pertama, program yang telah kita buat kita copy paste dulu ke Notepad++. Lalu setelah itu pertama-tama kita buat dulu indeks array-nya untuk memudahkan kita saat melakukan searching. Indeks ini kita buat mulai dari 0 berurut hingga nanti sesuai dengan data array yang kita punya. Dua, 3 dan seterusnya. Oh ya, di sini saya membuatnya sejajar dengan data array di bawah agar memudahkan dalam nanti melihat indeks datanya ya. Nah, ini kita terus buat sampai ke data array terakhir. Karena di sini jumlah arraynya 18, maka indeksnya akan sampai pada angka 17. Di sini karena kita membuat indeksnya mulai dari 0. Nah, seperti ini untuk indeksnya. Lalu kita akan mulai masuk ke proses searchingnya. Nah, pertama-tama yang akan terbaca itu I sama dengan 0. Di sini kita tentukan dulu syaratnya. Nah, syaratnya itu kita ambil dari codingan yang I kurang dari jumlah data array ya. Karena di sini jumlah arraynya ada 18, maka syaratnya kita ketik dengan I kurang dari karena di sini indeks terakhirnya 17, maka jadi I kurang dari 17. Nah, selanjutnya yang digunakan adalah codingan yang if jika array-nya itu array I sama dengan find. Kita copy paste saja. Seperti ini. Kita mulai ke tahap selanjutnya. Itu kita mulai dari I sama dengan 0. I sama dengan 0. Nah, kita tulis dari sini 0 kurang dari 17. Nah, apakah 0 kurang dari 17? Karena iya benar, maka akan dilanjutkan ke codingan yang if array I sama dengan find. Nah, di sini karena arraynya ini 0, kita tulis array 0. Dan sama dengan find. Nah,
Nah, selanjutnya kita lihat nih array 0 itu pada angka 2 ya. Nah, sama dengan find-nya di sini kita punya data bahwa find-nya itu punya variabel bahwa find-nya itu adalah 53. Tulis. Nah, apakah 2 itu sama dengan 53? Tidak kan? Maka akan berlanjut ke selanjutnya. Nah, kita lanjut dengan i sama dengan 1. Nah, kalau kita tulis syaratnya itu 1 kurang dari 17. Apakah 1 kurang dari 17? Ya. Nah, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, ya, jika arraynya kita masukkan i-nya 1 sama dengan find. Nah, kita lihat di indeks lagi, array 1 itu pada data yang menunjukkan angka 7. Kita tulis angka 7-nya sama dengan find-nya tetap sama, yaitu 53. Nah, apakah 7 sama dengan 53? Tentu saja tidak ya, karena masih belum ditemukan. Kita lanjut lagi dengan i sama dengan 2. Nah, 2 kurang dari 17. Tulis. Apakah benar tersebut? Iya kan ya. Lanjut lagi seperti tadi, kita masukkan arraynya menjadi 2 sama dengan find. Kita lihat lagi pada indeksnya. Indeks 2 itu menunjukkan angka 10. 10 sama dengan 53. Apakah 10 sama dengan 53? Tentu saja tidak, karena lebih kecil. Seperti ini terus berlanjut. Pokoknya sequential search ini akan terus berlanjut sampai data ketemu. Kita lanjut ke i sama dengan 3, yaitu 3 kurang dari 17. Karena iya, kita lanjut lagi. Apakah array 3 itu sama dengan find? 3 sama dengan find. Kita lihat lagi pada indeks 3 itu menunjukkan angka 11. Kita tulis angka 11 sama dengan 53. Nah, karena masih belum ketemu, tetap kita lanjut lagi. Kita lanjut dengan i sama dengan 4. 4 kurang dari 17. Ya, karena ya, kita lanjut lagi. Sama seperti yang di atas, arraynya menjadi 4 sama dengan find.
Lanjut, apakah pada indeks 4 itu menunjukkan angka ke-18. Jadi kita tulis 18 sama dengan find. Find itu mati ya. Karena tidak sama, kita lanjut lagi. I sama dengan 5. Jadi 5 kurang dari 17. Iya atau tidak? Ya kan ya. Jadi masih berlanjut lagi ke array sesuai indeksnya, yaitu 5 sama dengan find. Di sini indeks 5 itu menunjukkan angka 22. Kita ketik 22 sama dengan 53. Apakah 22 sama dengan 53? Tidak ya, gitu tidak. Lalu kita berlanjut lagi karena masih belum ditemukan, yaitu I sama dengan 6. 6 kurang dari 17 ya. Kalau memenuhi syarat, berlanjut lagi dan kita tulis arraynya menjadi array 6 sama dengan find. Di sini indeks 6 itu menunjukkan angka 25 sama dengan 53. Karena masih tidak sama, kita tulis tidak dan masih berlanjut ke tahap selanjutnya, urutan selanjutnya. Kita lanjut dengan I sama dengan 7. 47 kurang dari 17 ya. Karena iya, kita lanjut lagi array 7 sama dengan find. Nah, di sini array 7 itu menunjukkan angka 41. Kita tulis 41 sama dengan 53. Karena masih saja sama, kita tulis tidak dan lanjut lagi. Kita ke I-nya sama dengan 8 kurang dari 17. Iya, lanjut lagi array 8 sama dengan find. Kita lihat lagi pada indeks 8 itu menunjukkan 42 sama dengan 53. Karena masih belum sama ya, terus tidak dan kita lanjutkan lagi hingga mencari hingga ketemu ya data yang diinginkannya. Kita tulis sama dengan 9 kurang dari 17 ya. Dan arraynya itu kita masuk arraynya, kita tulis array 9
sama dengan find. Lalu kita lihat indeks 9 itu menunjukkan angka 53. Terus 53 sama dengan 53, apakah ya benar? Benar ya, karena sudah sama, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nih, kalau sudah datanya ketemu, kita akan menggunakan codingan yang karena datanya sudah ya font sama dengan i. Kita copy paste seperti ini, lalu kita tulis lagi fontnya, kita ketik lagi font sama dengan i-nya, kita rubah dengan i yang sudah kita temukan, yaitu 9. Maka karena sudah begitu, kita akan memasuki tahapan break. Sudah ketemu ya, kita akan masuk ke tahapan break sesuai codingnya. Kita copy paste dari codingannya. Maka jika sudah begini, artinya selesai, proses program itu sudah selesai. Nah, mungkin segini penjelasan dari Touching Sequential Search. Binary search ini metode yang pencariannya menggunakan titik tengah. Contohnya ada 100 data, maka jika menggunakan binary search ini akan dibagi 2 datanya, maka 100 data ini dibagi 2 menjadi 50 data. Nah, dari 50 data dibagi 2 lagi menjadi 25 data, seperti itu. Metode ini juga lebih simple dibanding dengan yang sequential search. Di sini aku langsung masuk ke Notepad++. Karena programnya udah dibuat, langsung aku copy ke Notepad++-nya. Terus selanjutnya aku di sini masukin indeks data. Karena datanya ada 18 angka, jadi aku di sini masukin angka 18. Di sini aku masukin angka 0 karena indeks array itu selalu dimulai dari angka 0 hitungannya. Dilanjutin ke indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, ke-4, ke-5 sampai indeks ke-17. Angkanya sampai 17 karena mulai hitungnya dari indeks ke 0. Selanjutnya kita langsung masuk ke syaratnya. Kita masukin while. Jadi kita harus tahu dulu first dan lastnya, titik awal dan titik akhir. Kita langsung masukin angka firstnya. Di sini firstnya dari indeks ke 0, terus harus kurang dari sama dengan lastnya berapa. Di sini lastnya 17 karena titik terakhirnya diambil juga dari titik akhir indeks. Setelah itu kita langsung eksekusi ke if. Langsung masuk ke if. Di sini kita copy aja. Kita masukin di sini array-nya tuh data ya. Array di sini ada middle. Di sini middle-nya tuh first ditambah last. Berarti awal ditambah akhir dibagi 2.
Kita masukin firstnya itu yang titik awal itu masih indeks 0, terus lastnya itu akhir indeks ke 17, terus dibagi 2. Kita hitung deh, kita copy dulu ininya sini, terus kita masukin angkanya first tambah last dibagi 2. Firstnya 0, lastnya 17 dibagi 2. Nah, di sini kita bagi 17 dibagi 2. Seharusnya kan 8,5, tapi kita bulatkan karena kita menggunakan tipe data integer. Jadi kita bulatkan. Nah, di sini kita berarti masukin middle-nya 8. Terus kurang dari find-nya tuh 53. Kenapa 53? Karena kita di sini deklarasiin find-nya 53. Jadi kita masukin find-nya di sini juga sesuai 53. Kita lanjutin bawahnya, berarti kita tinggal masukin array 8 tuh berapa. Nah, di sini kan array 8 42 ya. Nah, berarti di sini kita masukin 42. Nah, di sini berarti kita masukin 42 kurang dari 53. Nah, di sini benar gak 42 kurang dari 53? Kalau misalkan benar, kita jawab ya di sini. Nah, jika jawabannya ya, kita akan selanjutnya mengeksekusi ke yang ini. Kita copy aja. First sama dengan middle plus 1. Kita masukin middle-nya, tadi middle-nya 8 plus 1 berarti sama dengan 9. Nah, kan ini proses if-nya udah terpenuhi, maka kita langsung masuk ke proses yang middle, mencari middle-nya. Nah, di sini kita masukin first. Firstnya berapa? Firstnya 9. Terus ditambah last. Lastnya masih di angka 17 ya. Terus dibagi 2. Nah, 26 berarti dibagi 2 sama dengan 13. Di sini kita lanjut masih ke while, masih pengulangan. Tapi di sini kita pakai angka 9. Kenapa 9? Karena firstnya di sini udah kita tambahin nih, jadi 9. Terus lastnya masih 17 ya, karena belum berubah. Karena ini pengulangan, jadi kita copy aja sama kayak step yang di atas. Terus kita masukin array-nya. Array-nya ini berubah ya, karena middle-nya ngambil dari yang ini. Ngambil dari yang ini 13, berarti kita masukin middle-nya di sini 13. Terus untuk find-nya ini tetap karena ini yang kita cari angkanya 53. Terus kita harus ketahuin array 13 tuh angkanya berapa nih. Di sini array 13 tuh angkanya 79, berarti kita masukin di sini angka 79 juga. Nah, di sini apakah 79 kurang dari 53? Jawabannya tidak, karena 79 lebih besar dari 53. Nah, karena jawabannya tidak di sini, maka kita langsung masuk ke else if. Ini kita langsung copy aja. Nah, kita masukin. Array-nya masih 13 sama kayak data di atas. Sama dengan find. Find itu nggak akan berubah, jadi 53 tetap.
Nah, di sini kita masukin array 13. Array 13 itu ada pada angka 79. Berarti kita masukin 79 di sini. Nah, di sini 79 sama dengan 53 enggak? Jawabannya tidak, karena ya enggak sama. 79 enggak sama angkanya 53. Karena di sini jawabannya tidak, kita langsung masuk ke selanjutnya ke else. Kita rapiin dikit. Ini langsung kita copy aja. Nah, di sini kita masukin middle-nya. Middle-nya kan 13 kurang 1 sama dengan 12 dong. Habis itu kita juga cari middle. Kita masukin yang bawahnya juga, kita copy aja. Nah, di sini kita cari middle. Terus kita masukin first-nya. First-nya masih 9 karena belum berubah. Nah, untuk kelasnya berubah. Kita ikutin dari data yang tadi kita hitung di atas ini. Kelasnya 12, berarti kita masukin yang 12 ini. Terus kita bagi 2 sama dengan 9 tambah 12, 21 bagi 2 berarti 10,5, dibuletin aja jadi 10. Nih, last sama middle-nya udah ketemu. Nah, selanjutnya kita masih pengulangan karena belum ketemu angkanya. Di sini first-nya masih 9 kurang dari last. Last-nya karena udah dihitung lagi yang ini, jadi last-nya kita masukin 12. Karena masih pengulangan, kita copy sama kayak yang di atas step-nya. Nah, kita masukin array-nya juga. Middle-nya yang ini sekarang berarti di sini kita masukin middle-nya 10. 10 kurang dari 53. Nah, di sini kita masukin array 10-nya. Di sini array 10-nya tuh 64. Berarti kita masukin 64 di sini. Kurang dari 53 enggak? Jawabannya tidak. Karena ini jawabannya sama kayak di atas, tidak. Jadi kita langsung masuk ke else if-nya. Kita copy aja. Langsung di sini kita masukin else if. Terus kita masukin array-nya sama kayak di atas, middle-nya 10 sama dengan find. Find-nya 53. Nah, di sini array 10-nya 64 kan? Apakah 64 sama dengan 53? Jawabannya tidak. Karena sama nih. Jadi kita langsung masuk ke else-nya, cari last sama middle. Oke, kita copy yang ini aja biar sama. Terus kita masukin middle-nya berapa nih? Nah, ini middle-nya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya kita sama kayak yang atas, cari middle-nya juga. Kita eksekusikan middle-nya, copy aja. Terus kita masukin di bawahnya angka-angkanya. First-nya ini tetap 9 karena tidak berubah. Terus last-nya 9 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 9 tambah 9 18 dibagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita masih ngulang. First-nya tetap masih 9 kurang dari sama dengan last-nya, kita pakai yang ini, udah diganti jadi 9. Lalu kita masuk ke if lagi, copy aja, masukin array-nya 9
kurang dari find-nya 53. Nah, rai 9 itu berapa sih? Di sini ya. Rai 9 itu 53. Di sini 53 kurang dari 53. Jawabannya tidak. Karena ini sama, 53 nggak kurang dari 53. Nah, karena tetap jawabannya tidak, sama masih di atas, masih sama kayak yang di atas ini, berarti kita masuk selanjutnya ke else if. Sama kayak di atas, kita masukin array-nya 9 sama dengan find. Find-nya 53. Nah, array 9 itu berapa? Sama kayak di atas ya, 53. Nah, berarti di sini 53 sama dengan 53. Jawabannya ya, karena sama 53 dan 53. Karena jawabannya ya di sini, berarti kita langsung kita tulis found di sini karena udah ketemu semuanya. Nah, kita copy yang di sini nih. Nah, di sini kita tinggal masukin middle-nya berapa nih. Nah, di sini kan middle-nya 9 ya. Berarti sama dengan 9. Nah, di sini karena udah selesai, kita langsung masuk ke break. Break ini kita copy aja. Break sama dengan programnya berarti selesai. Atau kita bisa masukin outputnya. Nah, di sini ada printf data %d ada pada indeks ke %d. Nah, di sini kita copy aja outputnya. Di sini kita ganti %d-nya. %d di sini untuk output dari find-nya. Kita kan find-nya 53 nih di sini. Nah, berarti di sini kita tulis 53. Terus ini indeks ke %d. %d ini tuh kita tadi ada found. Nah, ini berarti kita %d-nya diganti sama 9. Nah, berarti nanti kita muncul di akhirnya outputnya data 53 ada pada indeks ke 9. Habis itu kita break, artinya program itu selesai. Di akhir kita cek apakah benar data 53 ini ada pada indeks ke 9. Kita cek ke kode blocks-nya ini. Nah, kita running kode blocks-nya. Nah, di sini kelihatan ya, udah benar data 53 ada pada indeks ke 9. Sama kayak hasil tracing yang tadi kita bikin, sama data 53 ada pada indeks ke 9. Mungkin sekian penjelasan tracing binary search-nya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.